sedikit Pak. Ya, Mas semuanya. Ya, terima kasih kehadirannya hari ini. Pertama, saya sangat mengapresiasi pernyataan Pak Rahmat Gobel, ya, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, ya, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah untuk diolah jadi gula putih itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja, ya. Tidak ada aturan yang melarang. Ya. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendag juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Dan bahkan Pak Gobel bilang ya kalau memang ada kebutuhannya ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor, ya, kalau itu yang tersedia. Kemudian tadi saya tertarik, jaksa penuntut mengatakan ya kalau tidak ada aturannya, ya, itu berindikasi tindakan tidak layak, meskipun tidak melanggar hukum. Ya, saya agak terheran-heran ya, karena setahu saya diadili di sidang atas dasar apakah saya melanggar hukum, melanggar aturan atau tidak, bukan atas dasar apakah tindakan saya layak atau tidak layak. Setahu saya KUHAP ya, atau dalam undang-undang pidana ya, itu orang tidak boleh dihukum kalau aturannya tidak ada. Ya, jadi tadi jelas disampaikan oleh Pak Gobel dan saksi dari Kemendag yang lain bahwa aturannya tidak ada, tidak diatur, ya, maka boleh-boleh saja. Ya. Kemudian jaksa penuntut bilang ya itu kan mungkin tindakan tidak layak, tapi yang menjadi dasar pertimbangan kita kan di sidang adalah ini melanggar aturan atau tidak melanggar aturan, bukan layak tidak layak, gitu ya. Jadi menarik tadi saya kira. Kedua, tadi, oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin. Pak Tom, berarti penegasan sejauh ini dari keterangan dua saksi tersebut, ini artinya Pak Tom menilai bahwa ini keterangan meringankan Anda? Menurut saya sih begitu. Saya kira sangat jelas ya bahwa semua dilakukan sesuai aturan, ya. Dan tadi juga kita perjelas bahwa pertama Rakor Menko Ekonomi bukan punya fungsi dan tanggung jawab untuk menentukan jumlah impor, ya. Itu adalah fungsi dan tugas Menteri Perdagangan. Meskipun demikian, dalam risalah Rakortas itu jelas dicantumkan, diperkirakan ya total gula yang akan perlu diimpor itu di kisaran 1,4 juta ton. Ya, itu sangat-sangat jelas tertera di dalam risalah Rakortas Menko Ekonomi di Desember 2015. Pak, ada mungkin tanggapan tadi salah satu saksi Pak Rahmat Gobel ditegur karena sering menjawab tidak tahu dan lupa. Tanggapan Anda? Saya kira sangat bisa dimaklumi ya, karena ini peristiwa 9,5 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu. Ya, jadi terus terang aja kami semua sudah kurang ingat ya. Jadi kita menjawabnya atas dasar dokumen, fakta dan data ya. Keterangannya itu membuat Anda menjadi meringankan atau memberatkan buat kubu Anda? Saya kira setahu saya dalam prosedur persidangannya, memang kalau seorang saksi itu tidak ingat atau tidak tahu, dia sebaiknya jawab tidak ingat atau tidak tahu. Ya, jadi jangan ngarang-ngarang. Ya. Jadi saya kira itu menunjukkan integritas Pak Gobel, ya, bahwa memang kalau tidak ingat ya tidak ingat, ya, jangan ngarang-ngarang gitu ya. Ada nggak keterangan Pak Gobel tadi yang menurut Anda? Mungkin yang lainnya. Pak, terkait surat ke Inkoptak di tahun 2015 ya, gitu. Kan di zaman Pak Gobel itu udah ada surat dilayangkan gitu. Mungkin Pak Tom bisa jelaskan. Betul sekali. Jadi penugasan Inkopkar itu sebetulnya dimulai dari zamannya Presiden SBY, ya, di mana Kasat saat itu, ya kan, Pak Muldoko dengan Menteri Perdagangan saat itu Pak Gita Wirjawan menandatangani MOU antara Angkatan Darat dengan Kementerian Perdagangan, ya, terkait stabilisasi harga dan stok pangan. Ya. Nah itu ditindaklanjuti zamannya Pak Rahmat Gobel, di mana ada penugasan kepada Inkopkar, ya, Indo Koperasi Kartika, koperasinya Angkatan Darat, yang bekerja sama dengan pabrik gula rafinasi, ya, industri gula rafinasi swasta, ya, untuk operasi pasar. Ya, jadi memang penugasan Inkopkar itu sudah berjalan lama, jauh sebelum saya menjabat, ya, dan itu bukan hal baru. Ya, demikian juga dengan penugasan PPI.